Kalau hati sudah kotor, maka akan membentuk pribadi-pribadi jahat. Kalau sudah pribadi-pribadi jahat, maka otomatis yang dilakukan kejahatan, maka ketika itu sulit untuk mendapat hidayah, petunjuk. Maka yang keempatnya adalah sulit untuk hidayah, dan kalau berdoa tidak akan pernah dikabulkan Allah. Dan yang terakhir ini, kalau katakan pengantin baru, sang suami ngasih makanan yang haram kepada istrinya, kemudian maaf ya, namanya suami istri kan hubungan Pak ya, hubungan hamil. Nah ketika proses hamil itu kan nanti jadi 9 bulan kemudian jabang bayi lahir. Itu anak prosesnya dari makanan yang haram. Itu yang kelima. Jadi itulah antara ilmu agama sama ilmu psikologi tidak ada perseberangan, tapi dipadu memang benar adanya. Ini bahayanya imatuhum butunuhum, tujuan hidupnya adalah perut. Baik. Makanya Islam kalau bicara masalah perut luar biasa, sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Hai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan musuh yang nyata. Apa makna halal thayyiban? Kalau menurut tafsir Hasan, pendiri tesis Persatuan Islam Bandung, dia bikin tafsir namanya kalau nggak salah Al-Furqan tafsirnya. Pengertian makanan yang halal dan thayyib mengandung 3 makna. Yang pertama, zatnya harus halal. Katakan ayam, sapi, tahu, tempe. Kalau sudah zatnya halal, maka adalah cara mendapatkannya. Tidak boleh dengan mencuri. Nah, dikasih nggak apa-apa. Dan yang ketiga, tidak berlebihan. Apapun kalau berlebihan jadi penyakit. Nah itulah kriteria makanan yang halal dan baik. Mungkin emping halal, tapi tidak baik bagi yang punya penyakit asam urat. Seperti itu. Mungkin ini baik, tapi tidak baik bagi orang yang punya ini misalkan. Nah seperti itu kriteria halal thayyiban. Luar biasa. Islam itu benar-benar sempurna, lebih hebat dari konsep 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu yang pertama, gambaran tentang himatuhu butunuhu. Kemudian yang berikutnya yaitu wasyarafuhum mata'uhu, kemuliaannya tergantung pada harta kekayaan. Jadi memang Pak, untuk jadi orang kaya perlu perjuangan. Dan memang enak jadi orang kaya kalau nggak pelit, tapi dermawan, soleh dan soleha. Kekayaannya buat fisabilillah, itu bagus. Tapi kalau ini beda, ya. Dia menyatakan kalau kehormatan itu ada pada kekayaan, harta, tapi harta ini tidak diinfakkan. Memang Islam perlu kaya, kan dengan kaya kita bisa nyumbang, zakat, infak, sedekah, gitu. Tapi ini beda dalam makna yang ini. Padahal yang namanya kemuliaan bukan dari harta kekayaan, tapi Al-Hujurat ayat 13 sudah menjelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innahu alimun khabir.
Jadi hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, dan yang lebih baik dari sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Jadi kalau ingin mencari kemuliaan bukan harta kekayaan, tetapi takwa. Yang bagus tadi, dengan takwa dia kaya, bisa zakat, infak, dan sedekah. Tapi takwa dulu tempatkan yang pertama, karena ada nilai plusnya. Orang takwa kaya, orang takwa nggak kaya, mending mana? Takwa kan kaya, bisa bersedekah, ya kan, infak dan sedekah, nolong bantu orang lain. Nah ini, ya. Nah, kita lihat sejauh mana ketika orang mempunyai pemahaman wasyarafuhum mata'uhum, kemuliaan pada harta kekayaan. Kita lihat Korun ini boleh dikatakan orang terkaya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ia mengatakan qala utituhu ala ilmin indi. Ya. Coba lihat dulu surat Al-Qasas ayat 76 sampai terakhir. Baca artinya aja. 85 Al-Qasas surat 28 ayat 76 sampai terakhir. Ini kisah Korun yang cukup panjang, hanya ada ayat ini ya sampai terakhir. Artinya aja panjang. Kisah Korun dan kekayaannya yang harus menjadi pelajaran bagi manusia. Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benarkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu dia telah membenarkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Satu lagi, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa.
sampai 83 ternyata ya, dari 76 sampai 83 itu kisah Qarun laknatullah. Sombong dia. Akhirnya apa? Itu tadi, dunia cukup untuk semua orang yang membutuhkan, namun dunia tidak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Nah, ini yang sudah oleh Fir'aun, Qarun laknatullah. Digunakan akhirnya harta dengan kekayaan rumahnya ke dasar bumi. Beda dengan Nabi siapa? Sulaiman yang diberikan kekayaan. Kalau kita lihat kalimatnya sangat indah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur nikmat. Kalau tadi kan ilmu yang ada padaku aku kaya, kata Qarun. Tapi ini Nabi Sulaiman enggak. Sulaiman itu mengakui bahwa ini semua ujian. Coba lihat surat 27-40 An-Naml 27 ayat 40-nya. Itu kisah Nabi Sulaiman. Dia nabi, dia raja, bisa berbahasa hewan, jin, kekayaannya 240. Sini aja. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apa aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Jadi mungkin Pak, karena wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan kita dan mata kekayaan, karena dipicu oleh sistem ekonomi kapitalisme ya, yang memonopoli kekuasaan ekonomi secara pribadi. Nah, itu berlomba-lomba dalam keserakahan ya, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin tak berdaya. Nah, ini karena adanya kapitalisme. Baik, makanya kalau dalam Islam itu tentang masalah harta, kekayaan, Allah telah peringatkan dalam surat Al-Munafikun 63 ayat yang ke-9. Surat 63 ayat ke-9. Ya, tentang harta kekayaan, banyaknya anak dan harta. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai lupa kita pada Allah karena sibuk dengan harta dan banyaknya anak, banyaknya harta. Baik, kemudian yang ketiga tadi gambarannya yaitu wa kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat orientasi hidupnya adalah wanita. Ya, memang kita akui bahwasannya fitrah terakhir yang Allah ciptakan adalah wanita, manusia yang bernama kaum wanita. Ketika semua fasilitas ada di surga, bagaimana Adam tidak merasakan kenikmatan tinggal di surga, semua ada, kan gitu ya. Cuman Allah pinta satu, Allah taqrabu hadis syajarah, jangan kau dekati buah pohon khuldi, silakan. Tapi walaupun di surga semuanya ada, hidup enak, nyaman, tentram, tidak lelah, tidak letih,
tidak perlu keringat, apa aja ada, ya kan? Tapi mana tahan, mana enak hidup seorang diri di surga. Jadi nggak ada lawan ngomong, lawan bicara sendiri, ya kan? Nggak enak, ini kayak ada yang kurang. Cuman Adam bingung seperti apa memenuhi hasrat kebutuhan yang sepi ini. Nah itu, ya kan? Contoh misalkan bapak orang terkaya, ini perbandingannya Pak Ali sama Pak Ahmad. Ya, pilih mana Pak Ali? Jadi orang kaya sedunia tapi hidup sendiri daripada ketimbang hidup sederhana tapi punya istri yang cantik. Pasti, ya kan? Nggak enak. Gagu, nggak ngomong. Ini yang dirasakan oleh Nabi Adam selama tinggal di surga. Cuman bingung untuk memenuhi kebutuhan hasrat yang sepi ini seperti apa modelnya. Allah Maha tahu, maka diciptakanlah pasangan hidupnya yaitu Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, tulang Hawa, cantik. Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wanita tercantik di dunia adalah Hawa, lakinya Adam. Ganteng dan tercantik. Akhirnya senang, ada teman hidup nih, hasratnya Pak. Tadi kan apa? Nggak boleh mendekati pohon ini, apa yang makan dekat, nggak boleh. Rupanya iblis kan sakit hati Pak, maka dia bujuk Adam, tapi Adam nggak tergoda. Kuat gimana? Maka si iblis pintar menggoda dari jalur istri si Hawa ini. Maka tergoda ya Hawa, kemudian dia ke Adam. Akhirnya Adam melanggar perintah. Larangan Allah tadi jangan sampai makan buah kuldi, ini dimakan. Nih cara penggodaan makan buah kuldi Nabi Adam karena digoda oleh istri ke iblis, ke istri ke Nabi Adam. Tujuannya untuk demi kesenangan hidup istrinya gitu loh. Biasanya orang itu akan penasaran kalau hal-hal yang dilarang. Ini dari mulai Nabi Adam. Maka di situ kan nggak disengaja dosa Nabi Adam. Coba baca surat Toha, surat 20 ayat 115. Ketika melakukan makan buah kuldi, Adam lupa akan perintahku. Surat 20 115. Dosa tapi lupa. Ini gimana? Coba 20 115. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jelas kan? Tidak kami dapati kemauan yang kuat untuk melanggar makan buah itu, karena lupa godaan. Maka langsung bertobat pada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di surat Al-A'raf ayat 123 itu doanya. Nah, jadi jelas sekali ya di sini. Memang wanita itu bisa dijadikan bahan studi, objek, reklame, ya, buat iklan, tanpa iklan programnya macet ya, itunya pasarannya macet, makanya hampir semua ikan penjualan itu wanita yang ditempatkan. Ini mobil Pak ya, showroom mobil apa itu pasti perempuan itu. Ya, nggak ada yang namanya cantik, yang seksi, ya kan? Yang bupati, buka tinggi ya kan? Yang sekwilda sekitar wilayah dada, nah itu penting cantik montok baheno. Nah ini makna daripada wasyarafuhum awakibatuhum nisakuhum. Belum Qabil sama Habil ketika dia mau dinikahkan, Qabil nggak suka karena merasa itu kembarnya si Habil kurang cantik, yang cantik kembarnya sendiri. Sahabat Nabi Adam boleh nikah satu darah incest
tapi tolong disilang, silang. Tapi si Qabil nggak suka disilang, dia pengennya kembar langsungnya. Akhirnya Nabi Adam bingung. Allah memutuskan kalau begitu, wahai Adam, suruh anak dua-duanya kurban. Maka kurbanlah si Qabil dengan pertanian, tapi yang BS adiknya Habil dengan peternakan hewan, cuma yang berkualitas. Satu itu, ya. Yang kedua, Habil ikhlas, Qabil nggak ikhlas, karena yang BS yang dipersembahkan. Tentu atas yang kita bisa menjawab bahwa yang diterima adalah apa? Qabil, Habil dengan hewan ternak tadi. Qabil nggak diterima, sakit hati, ya. Daripada kembarku nikah sama Habil, lebih baik Habil kubunuh. Hari dibunuh tuh si Habil. Ketika tulanak kan kau bunuh, Habil enggak balas dendam. Padahal diucapkan tuh si Qabil ngomong, hai Habil, kau akan kubunuh. Apa jawab Habil? Aku tidak akan membalas tindakan kamu membunuh aku. Biarlah Allah yang urusan Allah yang ini. Ada itu. Cara mati gimana? Kau tahu nggak cara matinya? Ingat nggak? Itu lelah si Habil habis berternak hewan, kemudian dia senderan di batu besar di siang hari. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah setan membisikkan si Qabil, maka si Qabil pun mencubit-cubit tubuh Habil, tapi kok nggak mati-mati, napasnya masih ada. Masa mau mati kok dicubit-cubit, sebab bingung, akalnya belum nalar waktu itu. Akhirnya si iblis lah yang ngasih tahu cara bagaimana membunuh sang adik Habil. Qabil bukan begitu cara membunuh, ambil batu besar, timpakan ke kepala. Akhirnya betul ditimpakan setelah tidur, keluar darah banyak. Akhirnya pun Habil wafat, meninggal dunia. Itu ada kisahnya itu, tafsir. Ya. Nah ketika meninggal, bingung cara nguburinnya. Allah kirim lagi burung gagak yang sedang berkelahi di atas udara. Yang satu mati jatuh, akhirnya burung itu menggali-gali tanah dan dikuburkannya burung yang satu lagi oleh yang menang ini. Si Qabil melihat pemandangan itu, aduh cilaka, kok saya kalah dengan hewan ya. Nah coba kita lihat tuh surat 5 ayat 27 sampai 31. Surat 5. Akhirnya dengan panjang. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Kisah Qabil dan Habil hanya ada dalam surat ini, ayat ini aja. 27, 8, 29, 35 ayat. Ini akibat waqiblatuhu nisa'uhu. Jadi pembunuhan pertama anak manusia dan peradaban manusia karena rebutan wanita istri yang cantik yang ingin dipersunting jadi istri. Nah, ini.
apalagi ada pendapat dari Sigmund Freud, seorang psikoanalisis. Jadi manusia itu, kata Sigmund Freud, bekerja, makan, tidur, aktivitas 24 jam itu didorong oleh rasa seks yang kuat. Jadi kita manusia itu beraktivitas karena rasa seks sosialitasnya itu. Anda bekerja, Anda nikah, apalagi ya. Dapat ini ekstrim ya, ekstrim, tapi banyak salahnya, sedikit benarnya. Karena memang kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi itu memang faktor utamanya itu sedikit banyaknya memang faktor seks. Nah itu ya kan, naluri kehewanan. Nah, ini kalau naluri kehewanan kalau tidak diatur oleh Islam, oleh agama, ya kan, apalagi kalau tidak dibatasi fangking atau balakum minan nisa masna wasulasa waruba'a. Kalau nggak dibatasi 4, pasti saya yakin ya manusia akan terus mencari dan mencari. Ya kan, dulu kan gitu Pak. Sebelum ayat itu kan banyak para laki yang istrinya banyak, tapi ketika surat An-Nisa ayat 3 itu dibatasi sampai 4 saja. Jadi pendapat semua ada betulnya, tapi ekstrim. Ya. Banyak kandidat pejabat di luar negeri karena skandal seks gagal jadi pejabat. Ya kan, dulu saya ketua Mares sama Cleopatra sama siapa itu kan, kisah-kisahnya kan, pemain Juliet dan sebagainya. Itu menggambarkan memang. Makanya kalau ada ajaran dari Kristen yang melarang, mengatur si pastor tidak boleh menikah dengan wanita karena najis, nah itu menyalahi kodrat. Kalau menjaga kesucian bisa, silakan jaga kesucian. Kayak penulis kitab Riyadhus Shalihin itu siapa? Imam Nawawi, itu memang sampai wafat sang ulama besar ini, salafus saleh, nggak nikah. Karena apa? Dia bisa merawat diri, jaga kesucian karena sibuk dengan ilmu-ilmunya. Kalau pastor tidak, dia berzina dengan biarawati. Ditemukan kepala tengkorak yang jumlahnya ratusan ribu, ya kan? Ditemukan oleh Martin Luther di bawah bangker gereja, kepala bayi. Katanya nggak boleh menikah. Maka dibuat oleh Martin Luther itu tadi agama Protestan. Akibat itu, akibat ulah daripada pastor dan biarawati. Satu di antaranya ya. Gak apa-apa sih kan nggak menikah asal mampu, nggak tahan di. Tapi kalau lihat ayatnya nggak mungkin, dia jarang mampu, jarang bisa. Kalau nggak ada diisi dengan apa yang positif keilmuan kayak Imam Nawawi. Ayatnya jelas, yuyina linasi hubus syahwati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan laki-laki, cinta kepada wanita dan sebaliknya. Al-Imran 14. Belum lagi min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kan gitu. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Menjadikan kamu berpasang-pasangan, ya kan? Terus saling cinta mencintai, kan, cenderung kepadanya. Jadi kalau ayat ini dilanggar, atau manusia dilanggar, nggak akan bisa Pak, nggak akan mungkin. Harus menikah gitu ya. Kalau bisa nanti silakan. Baik. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, wadinuhum darohimuhum wadana niru. Aturan hidup mereka uang dirham dan uang dinar. Yang mungkin memang apa pakai duit, benar Pak. Ya, tanpa duit susah hari ini ya. Artinya duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai duit. Ya enggak? Bangun PTDI aja suara udah jadi kan, ya kan? Karena duit di pasir ini, ya enggak? Nah, cuma yang jadi persoalan Pak gini, kalau masalah birokrasinya dipersulit karena uang tadi harus ada uang, pelicin, nyogok dan sebagainya, itu yang mungkin diharamkan, ya. Al-mursi wal mutasi finan, barang siapa yang suap menyuap, kedua-duanya neraka. Mungkin wajar aja pakai duit, tapi jangan itu tadi birokrasinya terlalu ini, ya kan? Karena ada kasus
sahabat Nabi yang bernama Tu'mah. Tu'mah ini mencuri barang curian. Tu'mah orang sahabat Nabi nih Pak, ketika mencuri barang curian maka ketahuan Tu'mah mencuri sahabat Nabi ini. Cuman dia nggak ngaku, yang dituduh orang Yahudi. Bukan saya yang mencuri tapi orang Yahudi. Apa alasannya? Coba lihat barangnya ada di sana di rumah orang Yahudi. Bertanda dia yang mencuri bukan saya. Nah akhirnya tolong bilang sama Rasulullah bukan saya gitu. Tuh Yahudi mencuri barang di sana. Hampir-hampir Pak Rasulullah mempercayai apa ucapan si Tu'mah ini yang telah memprovokator para sahabat-sahabat yang lain untuk bahwa yang mencuri itu Yahudi. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 105 coba. Surat An-Nisa 4 ayat 105 berkenaan dengan si Tu'mah. Dengan ayat ini turun maka yang dihukum Tu'mah bukan orang Yahudi karena nggak mencuri. Nah coba lihat An-Nisa 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Iya. Pas ayat itu turun maka Tu'mah yang dihukum. Jadi Pak dalam Islam itu adil, jujur. Kalau sekarang kan benar Pak. Pokok yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar tergantung keuangan. Wani piro, mau bayar berapa, gitu kan? Nah itu hukum seperti itu. Dan Ismani tadi. Orang nikah, orang kekuburan, orang mati, orang kuliah, bangun rumah, ya memang seperti itu adanya. Jangan terpadu, terpaksa pakai duit. Nah itu. Jadi apa-apa duit ya memang begitu. Kalau nggak asal birokrasinya aja, ya. Karena uang bisa salah, bisa benar karena itu. Seperti keadilan di Indonesia ya. Sampai detik ini yang namanya Abu Janda berapa kali laporan nggak pernah ditangkap, dilindungi Pak oleh WWF. Ternyata sengaja untuk mengacak-acak umat Islam. Itu kalau ustadz ulama yang selama langsung cepat. Ini kezaliman, ketidakadilan ya, karena senang berkuasa hari ini mereka. Karena apa? Karena uang kan. Bujana kan karena uang, busir karena uang, ya. Dia cari makan yang haram. Coba. Nah ini gambaran wadinuhum darohimum wadanani dirohum. Kalau Rasulullah mah sama hukum nggak pandai, mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, kalau salah ya dihukum. Kayak dia pernah bersumpah, innama halakal ladina min qablikum innahum kanu idza syaraka fi musyarif taraku wa idza syarakat fi mudhaif aqamu alaihi had. Jadi telah rusak sesungguhnya orang-orang terdahulu. Kerusakannya apa? Kalau yang mencuri para pejabat negara, hakim mereka melepaskannya, tidak mau menghukumnya. Kalau yang mencuri orang kaya, pejabat negara. Tapi kalau yang mencuri rakyat jelata, wong cilik, maka hakim mereka langsung aqamu alaihi had, potong tangan. Kata Rasul begitu yang terjadi. Maka di situ Rasul bersumpah, wa aimallah, demi Allah, lau ana Fatimah binta Muhammad saraqat la qatata yadaha. Andai kata putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Nah itu. Jadi nyata Pak hari ini. Ya. Nah itulah tentang struktur idealisme masyarakat jahiliyah. Nanti kita bahas besok tentang istilahnya dan kebanggaan tadi. Ini baru strukturnya, serba 4 ya. Nah semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Semoga bermanfaat dan saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, sebelum kita tutup kajian Ta'lim Al-Aqabah pada kesempatan malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya dari para jemaah sekalian? Ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri kajian Ta'lim Al-Aqabah kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca surat kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.